Bencana ini tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk perlahan dari keputusan-keputusan kecil yang diabaikan. Dari hutan yang ditebang, satu persatu dari alam yang terus dipaksa diam. Ketika hujan turun di Sumatera Barat, air seharusnya diserap oleh hutan. Tapi hari ini, air ini turun tanpa terkendali. Dan yang datang bukan hanya banjir, melainkan banjir bandang. Beberapa waktu terakhir, banjir dan banjir bandang melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat. Rumah warga terendam, sebagian hanyut, jalan terputus, dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Kalau kita lihat lebih dalam, hujan deras memang jadi pemicu. Tapi, menurut saya, ini bukan penyebab utama. Akar masalahnya ada di hulu, di hutan yang sudah lama rusak. Kenapa di beberapa daerah Sumatera, hujan deras langsung berubah jadi banjir bandang dan longsor? Banyak yang setuju penyebabnya hutan rusak, tapi apa benar semudah itu? Dan bagaimana sebenarnya hutan bisa mencegah bencana? Secara ilmiah, hutan itu bekerja seperti sistem perlindungan alami. Pertama, tajuk pohon menahan sebagian air hujan, sehingga air yang jatuh ke tanah tidak sekaligus deras. Kedua, tanah hutan punya pori-pori dan lapisan serasah yang membuat air mudah meresap. Kalau hutan hilang, air tidak terserap, semuanya lari ke permukaan, bikin debit sungai naik cepat. Ketiga, akar pohon mengikat tanah, menjaga lereng tetap stabil. Ketika pohon ditebang, tanah jadi rapuh dan mudah longsor, apalagi saat jenuh air. Dan yang keempat, daerah hutan yang rusak menghasilkan erosi dan sedimen. Sedimen ini mengisi sungai, membuat kapasitasnya berkurang, dan akhirnya banjir makin gampang terjadi. Jadi, saat hujan ekstrim datang, apalagi dipengaruhi monsun atau siklon, daerah yang hulu sungainya rusak akan menerima dampak paling parah. Itulah sebabnya, menjaga hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keselamatan manusia. Karena hutan itu bukan dekorasi, tetapi sistem perlindungan alami kita. Dalam animasi ini, kita bisa melihat bagaimana satu pohon yang ditebang bukan cuma menghilangkan kayu, tapi juga menghilangkan perlindungan. Ketika hujan turun, air langsung mengalir deras ke bawah, membawa lumpur dan batang kayu, lalu berubah menjadi banjir bandang. Menurut saya, inilah bentuk hubung sebab dan akibat yang sering kita abaikan. Hutan rusak hari ini, bencana datang besok. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Banyak keluarga kehilangan rumah dan harus mengungsi. Sawah dan kebun rusak, anak-anak tidak bisa sekolah, dan warga hidup dalam ketakutan akan banjir susulan. Bukan cuma kerugian materi, tapi juga trauma yang tersisa setelah air surut. Pemerintah dan relawan sudah bergerak cepat melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan, tapi menurut saya, ini masih bersifat penanganan darurat. Selama penyebab utamanya tidak diselesaikan, bencana seperti ini akan terus berulang. Penebangan hutan liar harus ditindak tegas, reboisasi harus dilakukan, terutama di daerah hulu sungai, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga hutan, bukan hanya dijadikan penonton ketika bencana terjadi. Banjir di Sumatera Barat bukan sekedar peristiwa alam, ini adalah peringatan. Alam selalu memberi tanda, dan sekarang kita sedang menuai akibatnya. Kalau kita ingin hidup lebih aman di masa depan, maka hari ini kita harus mulai menjaga hutan. Karena ketika alam runtuh, manusialah yang pertama kali terdampak. Terima kasih sudah menonton. Dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa